Minasan, okaeri! Welcome back to our channel Papa Sensei! Guys, udah lihat dong video minggu lalu. Nah, video itu langsung kepotong. Jebret! Jebret! Gak enak banget kan? Kenapa gua cut? Karena gue pengen kalian balik lagi ke channel ini. Karena di channel ini, hari ini, di vlog ini, kita akan membahas bagaimana cara menjadi penerjemah lisan yang baik. Oke? Nah, masuk. Nah, beberapa waktu yang lalu, gue bersama Heru Erlanggasang. Beliau adalah salah satu penerjemah yang luar biasa karena dia dapat bekerja di perusahaan otomotif terbesar di Indonesia. Bukan terbesar di Indonesia, bahkan di dunia perusahaan Jepang yang terbesar. Yang depannya H, belakangnya A. Tahu kan? Nah, dari itu beliau membagi membagi sih dari hal itu beliau membagi wawasannya yang sangat luar biasa. Nah, kemarin kita udah bahas dari gajinya, kita bahas dari tantangannya, kita tagih dari benefitnya. Hari ini, di vlog kali ini, kita akan bahas bagaimana menerjemahkan yang baik. Bagaimana latihan menerjemahkan secara lisan. Oke, tanpa basa-basi, mari kita saksikan. Kalau orang yang baru mau mulai, menurut Sensei, orang baru mau mulai belajar menerjemahkan, apa sih yang harus dipersiapkan? Ini penting banget menurut gue. Langkah step-step awal untuk orang yang baru mau mulai belajar menerjemahkan. Kalau misalnya baru mulai menerjemahkan gitu ya, sebetulnya ini kita bicaranya lisan atau tulisan? Bebas. Kalau menurut Sensei memang bagusan lisan, ya lisan. Kalau memang Oh, kalau saya sih memulai dulu ya istilahnya nggak ada metode belajar khusus gitu ya, sampai dibuat, "Wah, nanti belajarnya gini gini gini." Enggak, kebetulan karena memang dulu juga waktu saya pertama kali masuk perusahaan gitu ya, senpai-senpai saya itu orang-orang sibuk gitu, jadi mereka nggak sempet ngajarin saya, "Gini loh tahapannya jadi penerjemah tuh," gitu kan, dan sebagainya gitu. Tapi, kalau misalnya, saya ditanya, "Seperti apa sih step-stepnya?" Gitu. Kalau penerjemahan tulisan, itu bisa bisa cari inilah, apa namanya, teks-teks, pendek gitu ya dari internet gitu. Jadi, ya nggak usah yang panjang-panjang lah gitu kan, entah dari bahasa Jepang dulu lah misalnya gitu kan. Terus sekarang kan zamannya udah canggih ya gitu kan, bisa searching lah, banyak lah gitu di internet. Terus temanya tentukan dulu misalnya, kalau sekarang kan yang lagi in tuh, Covid nih misalnya gitu kan, carilah misalnya pembahasan tentang Covid gitu kan. Nah, tapi jangan cuma diterjemahkan, buatlah kamus, kamus versi kita gitu. Jadi nanti setiap kata-kata sulit yang ada tuh ditulis, kemudian nanti dicari tahu definisinya apa gitu. Bukan artinya ya, definisinya apa gitu. Nah, arti itu nanti akan mengikuti definisinya karena, bisa jadi kita tahu arti katanya, tapi nggak ngerti definisinya. Itu yang susah tuh di situ gitu. Nah, atau bisa juga pakai program, 1 hari 1 terjemahan. 1 kalimat aja, nggak usah banyak-banyak, misalnya gitu. Ini sebetulnya sih program dari temen ada kan gitu. Jadi beliau punya punya program, 1 hari 1 terjemahan, 1 kalimat gitu, dia dia nerjemahin 1 kalimat. Itu one kalau misalnya point lesson gitu ya berarti. apa halo? Kayak one point lesson waktu kemarin Sensei kerjain selama ini ya. Ya kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau kalau misalnya setiap hari diulang-ulang, 10 hari aja udah dapat 10 kalimat kan gitu. Isi Nah rajin. kemudian heeh, jadi sebetulnya sih konsistensinya yang jadi sasarannya gitu, karena memang penerjemahan tulisan itu memesankan menurut saya, bener. Saya paling kuat itu fokus nerjemahin kalimat itu, nerjemahin tulisan itu paling cuma 1 jam. Lebih dari itu tuh udah buyar, udah kemana-mana aja gitu. Tapi biasanya gitu, kita buat mood booster-nya ya nyalain musik kek gitu, atau misalnya sambil makan, atau misalnya setelah beres 1 jam kemana dulu gitu. Nah kurang lebih kayak gitulah gitu. Jadi, latihan awalnya seperti itu. Nah kalau misalnya penerjemahan lisan, latihan awalnya itu adalah, yang pertama, ada teknik namanya itu shadowing. Shadowing namanya itu. Ya. Nah, jadi gini, shadowing itu teknik sederhana kayak kayak beo gitu. Jadi
kita mengucapkan kata dalam bahasa ibu, misalnya dalam bahasa Indonesia gitu ya. Kemudian diulang lagi gitu. Caranya tuh direkam, jadi kita ngomong nih pakai video nih atau pakai rekaman, direkam terus bikin dulu list kata-kata gitu ya. Misalnya aku, kaku, kiku atau kikuk misalnya atau pena, sepeda gitu, dan lain sebagainya pakai bahasa Indonesia gitu kan. Nah, kemudian nanti kita ucap ulang gitu. Jadi rekamannya disetel, kemudian kita ucap ulang gitu. Harus persis sama. Jadi kalau misalnya dia bilang aku, kita harus bilang aku gitu. Kalau kalau dia bilang kamu, kita harus bilang kamu juga. Nah, itu bahasa Indonesia. Nanti ada juga versi bahasa asingnya, mau itu bahasa Inggris, bahasa Jepang, sama gitu. Emang sih kelihatannya kayak orang bego gitu ya, cuma ngulang-ngulang kata doang gitu. Tapi sebetulnya itu tuh teknik latihan untuk melatih pertama seorang interpreter atau juru bahasa itu kan harus punya Jinsoku Hanno gitu ya. Jinsoku Hanno itu jadi respon cepat gitu. Makanya informasi yang didengar, yang dibaca itu harus sama dengan apa yang masuk ke sini gitu. Kebayang dong kalau misalnya yang kita dengar itu aku, tapi kita bilangnya kamu gitu kan. Ngaco kan jadinya. Nah, shadowing itu gunanya buat itu sebetulnya. Jadi gimana caranya otak kita tuh sinkronisasi dulu dengan apa yang kita dengar gitu. Masuk, kemudian diproses di sini baru keluar gitu. Kan sering tuh orang salah denger kayak gitu atau nggak kedengeran misalnya gitu kan. Ya itu karena beberapa informasi itu belum belum di-save di sini gitu. Jadi dengan kita berlatih memasukkan kosakata itu ada latihannya, latihan menghafal kosakata juga, latihan respon cepat juga gitu. Seperti itu kurang lebih latihan dasarnya. Oke. Top habis, top habis. Eh ya betul sih, betul betul. Oh ya, untuk sendiri Sensei N berapa nih kemarin? Gue lupa nanya sebenarnya. Gue ngomong N2 padahal belum tentu mungkin N1 sebenarnya. Enggak, saya N2 kok bener. Soalnya gap dari N3 tuh ke N2 tuh luar binasa men. Waktu gue zamanin ya. Kanjinya tuh gila, gue nggak kebaca men. Ini apa nih orang gitu. Oke, thank you banget. Ini, oh ya, kalau mau hubungin Sensei, kira-kira kemana? Kemarin gue ada Facebook, Sensei posting di 3 grup kemarin gue lihat sih. Cuman kalau mau ketemu Sensei di Facebook yang mana sih? Atau Sensei mau ada nomor yang komen atau apa gitu? Oh, kalau misalnya mau saya sih ya ke link Facebook aja bisa kok. Ketik aja nama saya Heru Erlangga nanti ketemu kok di situ. Atau saya kebetulan mengelola ini forum penerjemah Jepang ya namanya itu gitu kan. Di situ kan ada komunitas interpreter Jepang juga. Saya salah satu adminnya di situ. Jadi tinggal ketik aja forum penerjemah Jepang gitu. Nanti di situ ada. Oh, nah gue penasaran nih satu nih. Powered by Kijang. Ini pakai mobil atau gimana nih? Nah, Kijang itu singkatan dari komunitas interpreter Jepang gitu. Jadi ceritanya forum penerjemah Jepang ini kan istilahnya sebuah wadah lah gitu ya, sebuah forum yang dibuat oleh salah satu admin Kijang itu sendiri gitu. Nah, Kijang ini ceritanya gabung lah gitu ya, gabung di situ. Jadi kegiatan komunitas interpreter Jepang itu diarahkan atau misalnya diposting atau dipublikasikan di forum penerjemah Jepang itu ya. Karena memang yang bikinnya juga admin Kijang juga gitu. Menarik banget nih, soalnya gue taunya Kijang itu kerjasama Indonesia-Jepang. Waktu itu Pak Habibie. Ya, salah ya? Ya, betul. Makanya ada interpreter men ternyata. Keren. Oke. Sensei, honton ni kanshashimasu. Kyou wa honton ni tanoshikatta desu. Hai, mohon bantu kembangkan perjepangan di Indonesia karena gue yakin kalau kita semakin maju bahasa Indonesia kita akan semakin baik. Kanshashimasu. Amin. Hai, terima kasih banyak. Kokowa desu. Arigato. Bye-bye. Chane. Arigatou desu. Wah, ternyata seperti itu. Nggak susah sama sekali. Atau Pak Heru banget menjelasinnya. Wow, keren kan? Guys, by the way, itu menurut Pak Heru. Bagi kalian bagaimana? Apakah ada kesulitan? Apakah cara itu berhasil bagi kalian? Atau enggak? Pernah coba belum?
Nah, kalau kalian ada cara yang lebih baik, cara yang lebih mudah, silakan komen di bawah. Ya, komen di bawah, kasih tahu kita bagaimana cara terbaik menjadi penerjemah lisan menurut kamu. Jangan lupa juga untuk saksikan video sebelumnya dan video sesudahnya, karena hanya disinilah Anda mendapatkan hal-hal luar biasa mengenai Jepang. Oke, sampai jumpa. Ja, mata nih.